Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sekalian, teman-teman. Saya akan menjelaskan bab 9, yaitu bab tentang gunung api dan aktivitas gunung api lainnya. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Greetings, my name is Muhammad Salman Al-Faridzi. I am from Geology 2019, Geoscience Department, Faculty of Mathematics and Natural Science, University of Indonesia. I am your basic geology course lecturer assistant, and I will give basic course about chapter 9, volcano and other igneous activity. Oke, jadi itu penjelasan singkat dari perkenalan oleh saya. Untuk kuliah kali ini akan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk beberapa materi pembukaan akan ada dalam bahasa Inggrisnya, dan sisanya saya akan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Oke, berikut ini ada subbab-subbab materi yang akan saya jelaskan. Ya, untuk introduction-nya, jadi aktivitas magma itu kita nggak bisa ngelihat langsung, karena magma itu biasanya ada di bawah permukaan. Nah, jadi satu-satunya cara untuk kita mempelajari apa yang di bawah permukaan itu dengan cara kita belajar gunung apinya. Jadi setelah kita belajar gunung api, kita tahu apa saja yang akan terjadi ke depannya dan apa saja yang sudah terjadi sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk subbab pertama, sifat-sifat dasar erupsi vulkanik. Oke, yang pertama, yang berpengaruh dalam erupsi vulkanik itu, sifat yang paling dasar itu yang pertama ada viskositas. Nah, viskositas itu apa? Viskositas itu sebuah kemampuan resistansi sebuah fluida untuk mengalir. Jadi gampangnya semakin tinggi viskositasnya, maka semakin sulit untuk fluida itu untuk mengalir. Nah, untuk bahasa sederhananya sebenarnya viskositas itu sebuah kekentalan ya. Nah, jadi kita bisa lihat ada contohnya di sini, ada air yang memiliki viskositas yang lebih rendah, cenderung lebih encer ya, dibanding ada zat yang di sebelahnya yang memiliki viskositas yang lebih tinggi. Oke. Jadi si viskositas ini berpengaruh sekali untuk sebuah erupsi. Nah, semakin kental atau semakin viskos sebuah magma, maka semakin dahsyat erupsinya. Kita bisa lihat ada ilustrasinya. Oke, viskositas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada dua faktor. Yang pertama itu temperatur. Nah, gampangnya semakin tinggi temperatur maka semakin rendah viskositasnya. Di sini ada contoh karamel yang dingin itu viskositasnya lebih tinggi ya, lebih kental. Oke, yang kedua ada komposisi. Jadi komposisi ini berpengaruh dalam viskositasnya juga. Kita bisa lihat perbedaan jenis magmanya, perbedaan jenis lavanya, ada basaltik hingga riolitik. Kita bisa lihat perbedaan viskositasnya juga, decreasing mobility of lava. Oke, tadi ada temperatur, yang sekarang ada komposisi ya. Komposisi itu berpengaruh, yang paling berpengaruh itu untuk viskositas magmanya itu yaitu komposisi silikat. Nah, kenapa silikat bisa berpengaruh dalam viskositas magma atau lava? Jadi viskositas lava ini bisa terpengaruh oleh silikat karena silikat itu dia bisa terkristalisasi membentuk rantai yang sangat panjang, sehingga si silikat ini saat terkristalisasi dia akan
menghambat aliran lavanya. Jadi dia lebih kental, lebih viskos. Kita bisa lihat di sini ada lava basalt dengan lava riolitik. Kita bisa lihat basalt hanya memiliki 48 hingga 52% silikat, sedangkan riolitik lebih banyak. Dan kita bisa lihat juga viskositas lava riolitik lebih tinggi, yang artinya lebih kental. Oke. Dan selanjutnya ada yang berpengaruh juga dalam viskositas itu ada gas terlarut atau dissolved gas. Nah, gas terlarut ini juga berpengaruh dalam karakter erupsi sebuah gunung api. Jadi jika gas ini biasanya karena kandungan airnya ya, jadi semakin tinggi kandungan air semakin tinggi juga gasnya. Nah, gas ini biasanya kenapa dia bisa erupsinya dahsyat, karena kurang lebihnya si gas ini memiliki tekanan yang sama seperti ini ya, sama seperti minuman bersoda. Jadi ibaratnya jika tidak ada gasnya maka si lavanya akan mengalir dengan biasa saja. Tapi jika memiliki kandungan gas yang lumayan banyak maka akan terjadi ledakan atau erupsi yang dahsyat. Ini ada contohnya minuman bersoda. Nah, ini untuk gambaran aja, kita bisa lihat. Ini ada gambaran untuk minuman bersoda. Kita bisa lihat awalnya emang tidak kelihatan dia ada gas, padahal ini ada gas yang terlarut atau dissolved gas karena confining pressure yang ada di dalamnya. Jika dikocok maka mulai terlihat ada gas-gas yang keluar. Nah, gas-gas yang keluar ini udah mengumpulkan tekanan-tekanan yang ada di botol ini. Jadi saat botolnya dilepas atau saat terjadi erupsi, maka erupsinya akan sangat dahsyat seperti ini. Oke. Selanjutnya ini ada tipe-tipe erupsi vulkanis yang ada di bumi ini ya. Jadi ada tipe-tipe erupsinya itu ada beberapa tergantung komposisinya dan tadi viskositasnya tadi. Nah, contohnya ini ada yang memiliki silika yang rendah dan gas yang rendah, magmanya itu akan cenderung encer ya, cenderung mengalir terus gitu. Nah, bedanya dengan ada yang lain, ada yang contohnya silikanya tinggi dan gasnya tinggi, itu akan eksplosif sekali. Jadi seperti gunung api yang ada di Indonesia ini. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut kenapa gunung api yang ada di Indonesia ini bisa ledakannya cukup dahsyat dibanding yang low silika dan low gas ini. Ini biasanya terjadi di di hotspot ya, kalau kita tahu di daerah Hawaii ya, erupsinya cenderung mengalir saja seperti air. Oke. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang kedua, itu material yang dikeluarkan dari erupsi. Oke, pertama lava flow atau aliran lava. Nah, bedanya lava dengan magma itu gampangnya gini, kalau misalnya dia belum keluar ke permukaan dia masih magma namanya, sedangkan kalau dia udah keluar dari permukaan dia namanya lava. Oke. Untuk lava flow ini, untuk aliran lava ini umumnya di ini ya, di yang basaltik, karena kita bisa lihat kalau misalnya yang riolitik itu lebih ini ya, lebih viskos atau lebih kental. Jadi jarang yang kita bisa melihat lava-lava riolit mengalir seperti biasa. Biasanya tuh dia erupsinya dahsyat kayak yang misalnya gunung api di Indonesia. Jadi biasanya tuh lava flow itu umumnya komposisinya tuh basalt hingga andesit. Nah, jadi aliran lava ini kita bisa bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada AA flow atau aliran lava AA. Itu dia permukaannya kasar-kasar kayak beling kali ya. Itu dia tajam-tajam kalau dia udah dingin, kalau dia udah beku.
Nah, kalau selanjutnya ada yang pahuhu. Pahuhu ini dia cenderung apa ya, kayak ya lebih halus aja, permukaannya lebih mulus. Dia kayak kayak ini ya, kalau di deskripsinya kayak twisted braid atau rambut. Nah, biasanya kalau yang pahu ini kalau udah dingin dia bisa dilewatin. Sedangkan kalau yang AA ini dia tajam-tajam gitu. Terus selain itu ada bentuk aliran lava yang lain yang pilau lava namanya. Pilau lava ini kayak ini, kalau kita bayangin tuh kayak kita mencet, sini ada ilustrasi kita mencet odol keluar kayak gitu. Nah, itu dia eh, setelah dia membeku di sini kan kasusnya dia langsung ke air ya, langsung membeku langsung. Dia bentuk-bentuknya kayak gitu. Kayak odol-odol yang dikeluarin gitu, yang numpuk. Oke. Selanjutnya itu ada gas. Jadi si gunung api ini dia selain bisa ngeluarin aliran lava, dia juga bisa ngeluarin gas. Nah, umumnya itu gasnya itu yang tadi ya, ada gas yang terlarut. Nah, itu dia bisa keluar jadi gas. Jadi dia bisa, gas yang keluar itu beda-beda di tiap gunung api. Nah, jadi gasnya itu biasanya banyaknya uap air. Nah, sisanya ada karbon dioksida dan nitrogen dan lain-lain. Nah, itu biasanya beda-beda tergantung gunung apinya. Di sini kita bisa lihat ada gas sulfur ya di ini di daerah Indonesia. Oke. Selanjutnya ada material piroklastik. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang aliran lava, gas. Nah, selanjutnya ada material piroklastik. Material piroklastik itu dibagi menjadi beberapa jenis sesuai ukurannya. Jadi gampangnya ini bagian padatnya. Tadi kan ada yang cair, itu yang aliran lava, ada yang gas, itu gasnya kan. Nah, ini yang padatnya. Nah, jadi ini tuh terbagi menjadi ukuran-ukuran partikelnya. Nah, pertama ada as atau debu vulkanik. Nah, debu vulkanik ini biasanya kalau kalian lihat itu kayak biasa aja gitu, kayak debu biasa. Nah, tapi sebenarnya ini sangat-sangat berbahaya. Jadi ukuran partikelnya itu dia kecil ya kayak debu, cuma kita lihat bentuk bentuk ininya, bentuk partikel debunya itu tajam-tajam. Jadi sangat sangat berbahaya sekali jika kita hirup langsung debu vulkanik ini. Makanya kalau misalnya ada daerah yang lagi erupsi, kita harus kayak bagi-bagi masker, itu penting banget, atau evakuasi dan lain-lain, itu karena bahaya sekali dari debunya aja. Ini ukurannya sangat kecil, sangat halus, kurang dari 2 mm. Selanjutnya ada yang lebih besar dari ini, dari debu vulkanik ini, ada lapili. Lapili ini memiliki partikel yang lebih besar dari debu vulkanik. Ukurannya dari 2 sampai 64 mm kira-kira. Terus ya ini lebih besar dari ini ya, lebih besar dan lebih berat dari debu umumnya. Jadi kalau yang debu ini masih bisa terbang-terbangan, ini tuh biasanya udah kalau dia keluar dari gunung api gitu, dia jatuh gitu. Nah, ini ukurannya ada yang segede kerikil gini, ada yang lumayan gede, segede genggaman. Nah, ini kan sampai 64 mm ya. Nah, selanjutnya ini ada volcanic bomb atau bom vulkanik dan volcanic block. Nah, ini tuh yang bagian besarnya. Jadi kalau misalnya lagi erupsi nih, terus dia keluar misalnya ada apa bongkahan besar, itu bisa volcanic bomb sama volcanic block, tergantung. Nanti saya jelaskan perbedaannya volcanic bomb dan volcanic block. Nah, selanjutnya kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu anatomy of a volcano. Jadi bagian-bagian yang ada di ini ya, yang ada di gunung api. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat gunung api nih, kita bakal, misalnya kita lihat gunung api terus kita belah, kita bakal ngeliat kayak gini dalamnya nih. Nah, ini tuh kita bisa nama-namain ini, ada istilah-istilah masing-masingnya nih. Nah, yang pertama dulu nih, ini paling gampang nih. Ini conduit. Nah, conduit ini pipa keluarnya
magma. Jadi magmanya kan di sini di magma chamber nih di bawah. Nah, pipa buat ngehubungin magma chamber dengan permukaan itu namanya conduit. Nah, ini ada contoh conduit yang sudah tersingkap. Bentuknya seperti ini. Terus selanjutnya ada vent atau ini ya, apa, eh lerengnya ya, itu dia bisa, apa namanya, tempat keluarnya lava, tempat keluarnya magma jadi lava gitu. Entah pokoknya dia tempat tempat erupsinya. Kalian bisa lihat di sini. Kalau nyebur ke sini, ya sangat dipastikan ya. Nah, ini ada vent, terus ada, ini jelas lava. Jadi kalau misalnya ada magma yang keluar ke permukaan itu namanya lava. Ini udah jelas ya tadi. Nah, ini ada material piroklastik. Nah, jadi yang keluar ini, yang keluar dari gunung api ini, kalau misalnya dia cair, itu kan lava namanya. Nah, kalau misalnya dia yang nggak cair, yang bukan lavanya, itu namanya material piroklastik. Tergantung seberapa besar ukurannya. Nah, material piroklastik ini kita bisa bagi-bagi lagi sesuai ukurannya. Nah, yang pertama ada es atau debu. Tadi sudah saya jelaskan, itu ukurannya lebih paling kecil. Karena dia ukurannya kecil dan beratnya tidak tidak berat, tidak terlalu berat, makanya dia biasanya ya jadi asap gitu. Terus habis itu ada yang lebih besar, itu lapili. Nah, lapili ini kita bisa lihat kayak hujan-hujan gitu karena mungkin lapili ini lebih berat ya dari es. Jadi dia mulai turun lapilinya itu dari si asap gunung api ini. Nah, selanjutnya ada block dan bombs. Nah, bedanya apa? Bedanya sebenarnya simpelnya itu, kalau block itu dia dari pas pecah itu udah padat, terus dia mendaratnya juga berarti udah padat kan. Nah, kalau bom ini biasanya pas keluar itu dia masih cair, gampangnya kayak masih panas gitu, masih merah gini. Nah, pada sampai di bawah itu dia baru mulai mendingin, itu kita bisa bilang namanya bom. Nanti bakal dipelajari lagi lebih lanjut di vulkanologi pada semester semester selanjutnya ya. Nah, ini ada parasitic cone. Jadi kalau misalnya gunung api itu nggak cuma satu, ada ventnya gitu. Jadi ada vent-vent yang lain yang di samping-samping gunung apinya. Nah, itu bisa ngeluarin lava juga. Itu namanya parasitic cone. Oke. Selanjutnya kita ke subbab selanjutnya, itu bentuk-bentuk gunung api. Nah, gunung api ini tentunya beda-beda bentuknya ya di setiap penjuru negara, di setiap bagian-bagian di bumi ini beda-beda bentuknya. Tergantung dari biasanya dari komposisinya juga sama daerah dia terbentuknya juga. Nah, yang pertama ini ada shield volcano atau gunung api perisai. Jadi dia terbentuknya itu akumulasi basaltik lava atau lava yang cair. Jadi kurang lebih ada ilustrasinya seperti ini. Jadi dia cair gitu, terus jadi dia terakumulasi hingga bentuknya melandai dan lebar umumnya, karena dia akumulasi dari lava basaltik yang cair umumnya kayak gitu. Dan ini bisa kita temuin di Hawaii, di daerah-daerah hotspot. Ini kenapa dia bisa bentuknya landai kayak gini, karena itu tadi terbentuknya oleh akumulasi lava flow atau aliran lava. Selanjutnya ada cinder cone. Nah, cinder cone ini kembalikan dari shield volcano. Jadi kalau kita lihat shield volcano tadi itu landai, gunung api yang landai, cinder cone ini atau kerucut bara bahasa Indonesianya itu cenderung lebih lancip. Bentuknya sangat-sangat lancip. Jadi dia terbentuk dari fragmen-fragmen lava atau fragmen-fragmen material piroklastik yang tadi kayak bom atau blok atau lapili dan lain-lain. Jadi hampir nggak ada sama sekali aliran lavanya gitu. Paling kalau ada pun dia di samping biasanya. Nah, jadi kita bisa lihat kayak debu-debu yang numpuk gitu. Jadi dia bentuknya lebih ini ya, lebih lancip dibanding gunung api yang lain. Nah,
Ini biasanya dia juga kadang suka ngeluarin lava juga, tapi di samping biasanya. Jadi kalau misalnya yang dikeluarin di sini, biasanya dia ini material piroklastik. Kenapa dia bisa lancip kayak gini gunungnya? Oke, selanjutnya ada gunung api komposit atau komposit volcano. Nah, ini nih gunung api yang sering dijumpai di Indonesia. Nah, komposit volcano ini eh, terjadinya itu karena kombinasi dari keduanya ya. Jadi ada lava basaltik atau aliran lava, dan ada material piroklastiknya juga. Jadi kurang lebih pembentukannya seperti ini. Misalnya ada aliran lava nih. Nah, ini material piroklastik. Kemudian ada aliran lava lagi. Nah, kemudian ada material piroklastik lagi. Kemudian ada aliran lava lagi ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi dia komposit atau campuran. Nah, umumnya dia biasanya lebih interlayer. Jadi ada layer lava flow sama deposit dari piroklastik kalau misalnya kita sampling di daerah gunung ini. Oke, selanjutnya subbab selanjutnya ada volcanic hazard atau ini ya, atau bahaya vulkanis. Nah, yang pertama ini ada pyroclastic flow. Nah, jadi kalau kita lihat itu sangat berbahaya sekali, sifatnya destruktif sekali. Ini bisa sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menghancurkan. Jadi di video ini kita bisa lihat betapa destruktifnya ini aliran piroklastik. Jadi kalau misalnya kalian bayangin ini ada orang lari, nggak tahu dia katanya sih selamat karena nggak nyampe di sini tuh si alirannya itu berhenti, entah ke samping entah apa, katanya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya ada gedung-gedung di sini tuh udah pasti pada hancur gitu. Ini dan ini tuh nggak cuma asap gede gitu doang, ini tuh panas juga. Jadi ya jangan harap kalian ada di situ terus ya udah fine fine aja, enggak. Ya udah wallahu alam ini mah ya. Nah, ini sangat-sangat destruktif sekali. Nah, ini kita bisa lihat juga di Indonesia ini dikenal dengan nama wedus gembel. Kalau kalian tahu, kalau kalian orang Jawa ya, jadi wedus gembel itu sebuah aliran piroklastik yang sangat panas, yang isinya tuh bermacam-macam material piroklastik yang sangat destruktif sekali ya. Dia bisa menghancurkan segala yang dilewatinya. Ini kalian bisa lihat ini udah berhenti terus belok ya. Kalau enggak ini nggak bakal kerekam sih. Oke. Nah, selanjutnya ini ada bahaya vulkanis lainnya. Ini kita bisa lihat ada landslide, ada macam-macam di sini. Ada lahar. Nah, lahar ini salah satu istilah yang ada yang dari Indonesia dipakai di mendunia. Jadi dia debris flow, salah satu debris flow di gunung api. Ini intinya ini bahaya-bahaya yang lain yang bisa kalian lihat. Oke, selanjutnya ada bentukan hasil dari ini ya, aktivitas magma. Nah, yang pertama ini ada kaldera. Nah, kaldera itu dia terbentuk dari vent yang tadi, kemudian dia ini kalian bisa lihat ini saat gunung apinya aktif, ini pembentukan kaldera. Nah, saat gunung apinya aktif, kemudian jika lama-lama dia kan tidak aktif lagi. Nah, setelah dia tidak aktif lagi, dia mulai ini ya, karena magma chambernya sudah tidak aktif, jadi adanya penurunan tekanan di sini. Nah, saat penurunan tekanan magma chambernya sudah sedikit, maka yang atasnya juga akan kolaps, akan ikut longsor ke bawah gitu istilahnya. Nah, kemudian akan terjadi tanah yang turun seperti ini kemudian diisi oleh air, biasanya dalam kurun waktu yang lumayan lama, kurun waktu geologi itu dia seperti hujan, kemudian dia akan terisi sendiri. Nah, contoh yang paling terkenal itu kaldera yang ada di Indonesia yang sangat-sangat mendunia itu kalian bisa tahu ada di Sumatera, itu Danau Toba ya. Danau Toba itu salah satu kaldera yang cukup terkenal di Indonesia.
Oke, selanjutnya ada fissure vein sama basalt plateau. Jadi sebenarnya ini mirip. Bedanya buat fissure vein ini dia lebih apa ya? Lebih linear, sedangkan kalau basalt plateau itu lebih melebar gitu. Jadi pembentukannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi dia nggak eruptif ya. Jadi dia magma yang keluar kemudian terakumulasi. Nah, jika dia melebar seperti ini dia menjadi plateau. Tapi jika memanjang itu menjadi fissure vein. Selanjutnya ada bentukan yang lain yaitu volcanic neck atau plug. Nah, leher vulkanik ini saat dia sudah membeku, sudah tidak aktif lagi, kemudian dia lingkungan sekitarnya tererosi, kita bisa lihat di gambar di sini, maka sisa lehernya ini namanya volcanic neck. Nah, ini ada contoh yang tadi nih, ada gambar yang tadi. Ini volcanic neck yang sudah tersingkap, sekitarnya sudah tererosi. Nah, selanjutnya subbab selanjutnya ada aktivitas intrusif oleh gunung api. Nah, oke. Ini kita ada lapisan batuan. Nah, saat ada magma chamber di sini, ada aktivitas tektonik, ada magma chamber di sini. Kemudian terbentuklah, kita bisa lihat ada gunung api di sini, gunung api di tempat-tempat lain. Oke. Nah, untuk yang seperti ini namanya gunung api, kalian sudah tahu kan? Nah, ini gunung api juga nih. Nah, untuk yang ini, jika ada lava yang menembus dan mengangkat satu lapisan seperti ini namanya lakolit. Oke, kita bahas seal dulu. Nah, seal ini suatu magma yang menembus yang mengikuti arah lapisan dari lapisan batuan yang ada. Jadi contohnya nih, yang garis-garis ini namanya seal. Oke, ini ya, ini namanya seal. Saat dia membeku dia menjadi seal. Nah, ini ada contoh gambarnya, seal seperti ini. Oke. Terus selanjutnya ini ada dike. Nah, bedanya seal sama dike, kalau dike itu dia menembus strata atau menembus lapisan. Sedangkan seal itu dia mengikuti lapisan atau mengikuti lapisan yang ada. Bedanya itu. Nah, setelah itu ada lakolit. Nah, kita bisa lihat ada dike yang menembus lapisan di sini. Kemudian dia tertahan di lapisan yang ada di sini. Ini namanya lakolit. Nah, ini itu lakolit yang belum tersingkap, yang berarti ininya tidak tererosi ya bagian sininya. Nah, kita bisa lihat nih lakolitnya belum tersingkap. Oke, selanjutnya ada fissure vein yang tadi sudah dijelaskan, itu lava yang keluar seperti ini yang tidak eruptif, tapi dia linear kayak gini ya. Ini namanya fissure vein. Oke. Selanjutnya ada ini ya, ada namanya volcanic plug. Nah, saat dia udah mendingin, dia akan misalnya ini lapisan di sini tuh tererosi ya. Nah, misalnya dia tererosi. Nah, seperti ini. Ini tadi lakolitnya sudah tersingkap nih, lakolitnya sudah tersingkap, sudah kelihatan. Nah, ini juga fissure vein-nya sudah kelihatan juga. Nah, ini kita bisa lihat ada volcanic plug. Nah, jika yang atasnya tadi tererosi. Nah, jika bagian dari magma chamber ini yang bersifat masif sekali, jika dia tersingkap, itu namanya batolit. Ntar ada. Nah, jadi dia saat dia tersingkap menjadi batuan yang masif sekali, itu namanya batolit. Oke. Selanjutnya ada asal muasal dari magma. Nah, magma itu diakibatkan oleh yang namanya partial melting atau pelelehan sebagian. Nah, jadi yang bikin si batuan atau si magma itu bisa meleleh itu bukan cuma dari suhu. Kalau misalnya cuma suhu yang berpengaruh untuk pelelehan, bumi kita udah isinya menjadi ya bola yang panas aja gitu. Nah, jadi ada yang berpengaruh juga. Jadi seiring bertambahnya kedalaman, nah
si suhu ini meningkat, tetapi tekanannya juga meningkat. Nah, tekanan ini yang membuat si batuan itu belum meleleh. Jadi batuan itu harus ada di titik di mana dia mendapat tekanan yang pas dan suhu yang pas untuk bisa meleleh. Nah, jadi dari titik yang pas itu dia batuan mulai meleleh, mulai membentuk yang namanya magma chamber. Nah, di sini kita bisa lihat magma chamber yang ada di bagian mid oceanic ridge, yaitu lempeng divergent. Nah, selanjutnya ini ya pelelehan magma yang di lempeng ini ya, lempeng convergent. Kita bisa lihat. Jadi seiring bertambahnya kedalaman, tadi sudah dijelaskan suhunya meningkat tetapi tekanannya juga meningkat. Nah, jadi harus ada di titik yang tepat untuk si batuan itu bisa meleleh. Lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada subbab terakhir, yaitu plate tectonics dan volcanic activity. Jadi aktivitas vulkanik dan hubungannya dengan lempeng tektonik. Oke, yang pertama ini ada contoh convergent plate volcanism. Nah, convergent plate volcanism ini dia terjadi pada daerah pada daerah lempeng samudra dengan lempeng samudra ya. Kita bisa lihat di daerah sini, di daerah timurnya di daerah timur lautnya Jepang itu kita bisa lihat ada lempeng samudra dengan lempeng samudra, dia akan membentuk volcanic island arc atau pulau busur vulkanis. Jadi dari lempeng samudra sama samudra itu gampangnya. Nah, selanjutnya ada di sini nih ada aktivitas magma di tengah-tengah mid oceanic ridge. Jadi ini namanya di divergent plate volcanism. Jadi kita bisa lihat di plate di lempeng yang divergent di daerah sini mid oceanic ridge. Jadi saat si lempeng ini ngebuka, dia bakal terjadi peristiwa partial melting di sini dan dia akan terjadi aktivitas vulkanis juga. Selanjutnya di yang ketiga ada intraplate. Nah, intraplate ini yang ada di lempeng samudra. Nah, jika intraplate-nya ada di lempeng samudra, dia akan membentuk yang namanya hotspot. Nah, jadi seiring bergeraknya lempeng, si hotspot ini juga akan bergeraknya juga si magma chambernya. Jadi dia akan membentuk pulau-pulau ini ya, pulau-pulau vulkanis yang sifatnya lavanya encer kayak di Hawaii. Oke, selanjutnya ada yang intraplate yang di daerah benua. Nah, seiring gesernya si lempeng benua ini, dia juga waktu dulu ya terbentuk seperti ini di daerah India waktu itu karena pergerakan lempeng India ke Eurasia. Jadi dia juga membentuk aktivitas vulkanis juga. Selanjutnya ini yang mirip di Indonesia nih. Ini contohnya ada di daerah ini pegunungan Andes. Ini lempeng convergent plate volcanism. Ini lempeng samudra yang tersubduksi ke lempeng benua yang akan mengakibatkan ini gunung api, daerah gunung api, zona subduksi namanya. Nah, ini kita bisa lihat di sini akan banyak sekali kita temukan gunung api di daerah sini. Ini yang kita sebut namanya ring of fire ya, karena ini lempeng samudra yang tersubduksi ke lempeng benua. Jadi dia bakal banyak tumbuh gunung api di daerah situ. Nah, selanjutnya ada yang divergent plate volcanism di daerah benua. Yang tadi kan kita ada yang nomor 2 ini di daerah samudra. Yang ini yang di daerah benua ini contohnya ada di Afrika. Dia divergent juga dan dia akan ada aktivitas magma di bawahnya. Oke. Ini referensi yang saya gunakan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.